Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Ibrahim Amir dengan NIM 18650048 kelas B. Baik, kali ini saya akan mereview materi tentang manajemen proyek. Oke, langsung saja. Pendahuluan. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu 1. Versi perkiraan tim proyek, mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. 2. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. 3. Sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal, yaitu 1. Tidak menawar, yang mana seharusnya bisa ditawar. 2. Ada tawaran tapi hilang dalam kompetisi. B. 2 fase proposal proyek software. Ada 2 fase proses proposal, yaitu 1. Buat fase analisis sebagai kecil proyek, usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analis. 2. Setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan, atau biasa disebut development proposal. C. Menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan dapat mengganggu masa depan bisnis Anda dengan klien. Menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakan word process dan gunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal. Tetapi, pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan requirement dokumen, atau biasa disebut RD, khususnya Request for a Proposal RFP. Format proposal harus diikuti RFP dan RD. Garis besar proposal, atau biasa disebut proposal outline. 1. Cakupan surat, atau biasa disebut cover letter. Sebuah surat yang ditujukan kepada pengambil keputusan ditandatangani oleh manajer proyek. Jika diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat ini bersama klien yang lain. 2. Halaman judul, title page. Halaman ini versi proposal. Judul dari sistem, pembuat, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. 3. Daftar isi, atau biasa disebut table of contents. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian. 4. Ruang lingkup, atau biasa disebut scope. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut. Pada bagian ini langsung dari dokumen. 5. Keuntungan, atau biasa disebut advantage. Jual proyek Anda, buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol dan 7 fase metodologi. 6. Keuangan, atau biasa disebut finansial. Buat harga total dan harga pengiriman, bila termasuk hardware, rinci harga hardware dan sistem operasinya. Buat daftar non material seperti job satisfaction, goodwill, customer happiness, manajemen happiness, bisa disebut ETC. 7. Rencana atau plan. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analis, rinci alasan-alasan untuk penggunaan metode 2 langkah. Jelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. Dokumen functional specification yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang tepat mengenai apa yang dilakukan sistem. 8. Kemampuan dalam penyampaian, atau biasa disebut deliverables. Daftar user yang merinci hardware, sistem operasi, paket software. Itu buat daftar secara rinci keadaan bagaimana yang Anda pilih salah satu fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. Lanjut, custom software, sama seperti di atas. Jaminan berapa lama setelah pengiriman dan bagaimana Anda akan memberikan dukungan. Dokumen daftar manual, user, operator, manajer, maintenance, dengan penjelasan singkat dari pembaca. Lanjut, pelatihan, daftar bagian untuk user, operator, manajer, maintenance, dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Gambarkan metode pengiriman, kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. 9. Penerimaan, atau biasa disebut acceptance.
Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. 10 alternatif biasa disebut alternatives. Kadang-kadang kita menentukan RVP ditulis langsung oleh penjual, hardware atau software dalam pikiran kita. Ini baik jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual? Anda harus merinci solusi penjual-penjual lain seperti alternative solution dan buktikan mengapa solusinya berbeda. 11 istilah kondisi dan pendapat atau terms, conditions, and assumptions. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek. Anda harus memproksinya. 12. Istilah khusus atau terminologi. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. D. Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang akan dikemukakan. Persetujuan proposal internal. Ada aturan di Desk Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan. Peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi, siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan, seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal, dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Lanjut, langkah-langkah presentasi. Buatlah ucapan pembuka, perkenalkan tiap peserta dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Bagikan proposal Anda. Beri waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal. Kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Terakhir, tutup. Sarankan user untuk membeli dan membeli secepatnya. G. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal dan membuat proposal asal jadi. Utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini? Rencanakan memberi solusi untuk semua masalah. Dan akhirnya untuk semua proyek eksternal, sebab proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat, seperti jika melakukan kontrak eksternal. Terima kasih. Oke, mungkin saja dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.